Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumailah hadrati Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il qubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. ونوصص عن الأرواح مؤلفي هذه الكتب المقروءة في هذا المسجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak jamaah pengajian Masjid Jami Al-Muslimun yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, juga kepada rombongan jamaah yang sedang gerak ya. Kita lanjutkan bacaan kita tafsir Jalalain. Kita masih bicara tentang tafsir surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita sampai ke ayat yang ke-73 ya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Ya. Kadzalika seperti itulah al-ihya'i, proses penghidupan. Yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan al-mauta, orang-orang yang sudah mati. Ya, artinya memang secara umum agama kita, agama Islam, bahkan para nabi dan rasul menginformasikan kepada kita nanti orang-orang yang sudah mati dari semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir, nanti mereka akan dibangkitkan dari alam kubur, dari kuburnya. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali contoh-contoh, banyak sekali pelajaran yang sebenarnya Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Ya, kita nggak ceritakan semua, ceritain banyak ya. Nabi Uzair, banyaklah. Ashabul Kahfi, banyak. Kita kembali kepada kisah Bani Israel, di mana kemarin kita ceritakan ada seorang yang meninggal dunia, dibunuh. Kemudian yang membunuh nggak ketahuan tuh Pak, siapa yang membunuh. Bahkan si pembunuh lempar batu, cuci tangan. Artinya sesudah dia membunuh, dia sebarkan berita tadi bahwa ada seseorang yang terbunuh dan tidak ketahuan siapa yang bunuh. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Musa agar mereka mencari seekor sapi betina. Kemudian seekor sapi betina tadi disembelih oleh mereka. Lalu ada penafsiran yang bilang lidah sapi, ada yang bilang tulang tunggil itu sapi. Dipukulkan kepada orang yang sudah mati tadi, yang sudah meninggal. Begitu dipukul, hidup Pak.
Sesudah dia hidup, dia ngomong bahwa yang membunuh saya adalah si A, si B, 2 orang. Sesudah dia bicara kayak gitu, ya udah mati lagi. Karena kan kebutuhannya mau cuma ngomong doang, ngasih tahu. Sehingga dengan dia memberikan informasi, akhirnya ketahuan dah tuh siapa pembunuhnya. Nah, ini satu proses di mana Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan Allah Maha mampu menghidupkan seseorang yang sudah meninggal. Artinya dalam kejadian tadi menjadi pelajaran buat Bani Israel khususnya dan menjadi pelajaran buat kita umumnya bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal. Makanya Allah bilang di sini, kadzalikal ihya'i yuhyillahul mauta. Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana salah satu contohnya, Allah tadi menghidupkan orang yang terbunuh tadi, kemudian dia bicara, ngasih informasi, kemudian meninggal lagi gitu. Artinya apa Pak? Kita disuruh mikir gitu ya. Zaman sekarang kan kita rajin apa malas berpikir? Biasanya malas berpikir ya. Lanjut, wa yurikum ayatihi, dan Allah memperlihatkan kepada kamu ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, dalaila qudratihi, dalil-dalil bukti-bukti kudrati kekuasaan Allah. La'allakum taqilun, mudah-mudahan kamu mau berpikir. Artinya kalau bahasa kitanya disuruh mikir Pak, mikir dong. Jangan gak mikir ente. Udah dikasih akal, udah dikasih pikiran, masih saja gak mau mikir gitu. Jadi sindiran keras sebenarnya. Ya mudah-mudahan sesudah ini kita suka memikirkan ciptaan Allah, berpikir, mengambil pelajaran dari seluruh kejadian yang ada, termasuk sejarah Bani Israel yang kemarin kita udah baca banyak ya. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berpikir. Tatadabbaruna, kalian merenungi, menganalisa gitu, mikir. Orang Pak kalau dia rajin berpikir, insya Allah dia akan jadi orang benar. Betul? Kalau dia malas berpikir, itu amat lah. Yang penting mas saya kerjakan, yang penting saya mengerjakan apa yang saya senang, apa yang diri saya merasa senang, merasa nikmat, nggak pakai dipikir-pikir lagi. Ya sudah Pak, susah untuk jadi orang benar dan hatinya akan gelap. Tetapi kalau seseorang mulai berpikir, ketika dia biasa berjudi, akhirnya dia mikir, ini kira-kira judi untungnya apa, ruginya apa kerugian semua, apa ada juga untungnya, kira-kira manfaat buat saya apa, buat keluarga saya apa tuh judi. Kalau dia kayak mikir kayak gitu, berhenti nggak Pak judi? Berhenti gitu. Orang yang suka minum juga mikir, yang suka mabok tuh Pak, teler alias flyover Ciputat. Saya minum, ujung-ujungnya mabok, ujung-ujungnya saya ketergantungan dengan minuman tadi. Pokoknya dia mikir dah. Kalau dia mikir manfaat mudorotnya, baik dunia dan akhirat, manfaat mudorotnya buat diri dia, buat keluarga dia, buat masyarakat, kira-kira benar nggak dia Pak? Kira-kira dia tobat nggak dari perbuatannya? Insya Allah tobat. Balas lanjut. Tatadabbaruna, kalian merenungi, mikir ya. Jangan kita ikutin semboyan itu Pak, nyanyian EGP. Emangnya gua pikirin, ini salah semboyan ini salah. Jadi bikin orang nggak mau mikir gitu. Harus berpikir. Fata'lamuna, nah kalau kalian berpikir, fata'lamuna, maka kalian akan memahami. Artinya melalui proses nazar, berpikir, analisa tentang ciptaan Allah, kejadian-kejadian di muka bumi ini, bukti-bukti kekuasaan Allah, maka itu salah satu jalan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Salah satunya berpikir Pak. Ya karena kita nggak mau mikir ya sudah deh.
Makanya kalau kita belajar tasawuf itu ada 3 cara untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Pertama yang disebut dengan tasawuf falsafi. Artinya tasawuf falsafi itu bagaimana seseorang mengenal Allah dengan cara digunakan pikirannya tadi, mikirin alam semesta, mikirin kejadian, mikirin makhluk Allah, mikirin anak orang, enggak salah, anak orang yang dipikirin, mikirin rumput tetangga lebih hijau ranum, jangan juga salah gitu ya. Itu bukan mikirin, cuma berhayal gitu ya. Pokoknya dia mikirin dah ciptaan Allah. Maka kalau dia sering kayak gitu, dia mikir terus, dia akan mengenal Allah, dia akan mengenal diri dia. Namanya tasawuf apa tadi? Falsafi. Yang kedua, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah bagaimana seseorang itu untuk sampai kepada Allah, mengenal Allah, dia melalui pembenaran akhlak, pendidikan akhlak. Jadi akhlaknya itu dibenarkan oleh dia, diluruskan. Diri dia dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik, yang dikenal dengan 3T, Pak. Tahu 3T? Yang dibilang, kunci T, urat curanmor, urat motor, bukan begitu. 3T itu konsep bagaimana seseorang bisa sampai kepada Allah dengan cara mendidik akhlak. Ada berapa Pak tadi T-nya? 3 aja, jangan 2, jangan 2 gawat. 3T. Pertama apa? Allah. Pertama yang disebut takhliyah. Takhliyah itu mengosongkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, baik akhlak lahiriah ataupun akhlak batin. Kosongin tuh Pak, diri kita bersihin dari akhlak-akhlak yang jelek. Nah, sesudah kosong terjadi proses yang kedua yang disebut tahliyah, pakai H. Lalu tahliyah artinya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, baik lahiriah ataupun batiniah. Nah, sesudah orang akhlaknya baik, dia istiqomah pada posisi akhlak yang baik tadi, suatu saat dia akan sampai kepada T yang ketiga yang disebut tajalli. Apa tajalli? Tajalli itu kalau orang kita biasanya kalau ngaji kitab disebut penampakan. Penampakan. Malam apa siang? Kalau malam serem Masuk itu bukan penampakan makhluk halus, bukan. Artinya tajalli itu Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan kepada seseorang tentang kebesaran Allah, sifat-sifat Allah, sifat jamal, sifat jalal gitu. Nah, itu adalah tajalli itu gitu. Tasawuf apa tadi? Pertama falsafi, kedua akhlaki. Nah, yang ketiga tasawuf amali. Tasawuf amali adalah jalan seseorang untuk bisa mengenal Allah ya dengan amal, dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, sholat, zikir, baca Al-Quran, dakwah, sedekah gitu. Lanjut. Fata'lamuna, maka kalian akan memahami sesudah berpikir. Annal qadira ala ihya'i nafsin wahidatin qadirun ala ihya'i nufusin katsiratin. Bahwasanya Allah zat yang maha kuasa untuk menghidupkan satu nyawa. Tadi dia Bani Israil. Qadirun, dia maha mampu ala ihya'i, untuk menghidupkan nufusin katsiratin, jiwa-jiwa yang banyak. Nah, kalian akan sampai pada kesimpulan itu kalau mikir. Nah, ujung-ujungnya fatu'minuna, maka kalian beriman kepada Allah. Penyebabnya kan kita malas mikir itu Pak ya. Udah amat yang gue pikirin, capek-capek mikir. Nggak begitu ya. Banyak hal-hal memang harus dipikirin gitu. Lanjut ayat 74 ya. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Tsumma, kemudian qasat qulubukum, menjadi keras hatimu. Ayyuhal yahudu, wahai Yahudi. Jadi masih cerita tentang sifat-sifat Yahudi Pak.
yang diharapkan dengan kita baca tafsir menceritakan tentang perjalanan Yahudi, sifat-sifat mereka, diharapkan kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya sekedar ngaji doang, bukan hanya sekedar dengerin dongeng dan cerita doang. Ayuhal Yahud, wahai Yahudi, solubat, hati kamu menjadi keras, an qabulil haqqi, daripada menerima kebenaran. Mimba didzalika, dari sesudah itu, al-mazkuri, yang tersebut sebelumnya. Apa itu? Min, yaitu berupa ihya'il qatil, dihidupkannya orang yang terbunuh tadi. Wa ma qablahu, dan apa-apa yang sebelumnya, sebelum masalah ihya. Minal ayati, daripada ayat-ayat Allah yang lain. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala berulang kali memberikan pelajaran kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya waktu itu kita ceritakan tentang al-manna wasalwa, di mana Nabi Musa beserta Bani Israel tersesat di padang Ti. Berapa lama, Pak? Seminggu apa 2 minggu? 40 tahun, gak tanggung-tanggung, padang pasir, gak ada pohonan, gak ada air, gak ada kehidupan. Tetapi Allah sayang kepada Bani Israel ketika itu. Allah kirim al-manna wasalwa. Waktu itu kan kita ada ceritakan, Allah kirim seekor burung puyuh yang datang kepada mereka. Ada yang menceritakan burung puyuh tadi datang kepada mereka dalam keadaan matang. Ada yang menceritakan burung puyuh tadi datang dalam keadaan hidup, kemudian mereka potong melalui proses. Tapi yang pasti Allah kirim tuh burung, ya, yang gizinya masya Allah. Kemudian Allah kirim juga yang satunya lagi, madu, yang setiap habis fajar ada itu di tempat-tempat mereka. Tetapi dikasih makanan yang bergizi tadi itu, madu, daging burung, karena emang yang mereka butuhkan di situ ituan gitu, karena mereka berada di padang pasir. Bahkan Allah bilang, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, kami kirim awan untuk menaungi kalian di padang kita itu, Pak, biar enggak panasan. Beliau tahu sendiri di padang pasir kalau panasnya berapa derajat. Ternyata ujung-ujungnya Bani Israel bukan bersyukur kepada Allah, bukan menjadi orang benar, malah mereka merasa kurang dengan nikmat tadi, akhirnya mereka minta yang lain. Juga termasuk sifat-sifat jelek Bani Israel, mereka membunuh para nabi dan rasul. Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Zakaria. Bahkan katanya itu, Pak, Nabi Zakaria dia secara profesi dunia dia an-najjar. Apa an-najjar, Pak? Tukang kayu, tukang bikin bangku, tukang bikin perabot. Singkat cerita adalah mereka mengejar Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria lari ke hutan. Nabi itu lari ke hutan. Di sana tiba-tiba ada pohon besar terbuka dengan sendirinya, Pak. Ini kan kita lagi bicara mukjizat. Kejadian luar biasa. Pohon tadi ngomong, Zakaria, ente ngumpet di sini untuk menghindari kejaran tadi, gitu. Akhirnya dia masuk ke pohon yang udah terbuka, pohon tadi ketutup lagi. Cuma ini ada 2 versi, Pak. Ada versi yang pertama mengatakan bahwa begitu Nabi Zakaria masuk ke pohon, ternyata ada sebagian pakaiannya yang tidak ikut masuk semua, sebagian kecil di luar pohon gitu, katakanlah kejepit ya. Sehingga nanti orang-orang Bani Israel mengetahui Nabi Zakaria dari sisa pakaian yang di luar tadi tuh, yang kejepit tadi. Ada juga versi yang lain bahwa sesudah Nabi Zakaria masuk ke pohon, iblis laknatullah alaih menyerupakan dirinya jadi manusia, ngasih tahu mereka, tuh Zakaria tuh lagi ngumpet di pohon.
Singkat cerita, mereka ke hutan tadi, lalu kemudian mereka mendapati benar melalui tanda-tandanya Zakaria ada di sana. Mereka apain tuh pohon, tebang, bakar, nggak tanggung-tanggung Pak. Mereka ambil gergaji, kemudian digergaji itu pohon. Ya udah, otomatis Nabi Zakaria meninggal dunia. Itu dan seterusnya. Banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel, tetapi itu semua mereka dijadikan pelajaran, tidak diambil baiknya dan dibuang buruknya, malah hati mereka semakin keras. Mereka tidak mau sadar-sadar. Mereka dinasihatin juga oleh para nabi dan rasul, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau zaman dulu bahasanya kayak apa tuh Pak? Kayak kuping apa? Wajan atau penggorengan. Nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pokoknya karena kerasnya hati, mereka menolak kebenaran, mereka tidak menerima nasihat, hatinya keras. Ke Bani Israel tuh Pak. Zaman sekarang selain Bani Israel juga bisa kayak begini gitu ya. Kalau memang sifat-sifatnya sama gitu. Bahia kal hijarati, maka dia hati Bani Israel yang keras itu kal hijarah, seperti batu. Nah di sini perumpamaan. Hati mereka yang keras, yang tidak terpengaruh oleh nasihat, yang tertutup rapat, tidak menerima kebenaran, tidak berpikir, tidak menerima nasihat, arahan dan seterusnya, itu diibaratkan kal hijarah, kayak batu, saking kerasnya. Ulama tafsir mengatakan, emang selain batu nggak ada yang dijadikan perumpamaan hati? Ada Pak, besi kan ada ya. Cuma ada dua alasan di sini. Kenapa hati mereka diumpamakan seperti batu? Alasan pertama adalah kalau yang namanya besi itu masih bisa lumer, meleleh maksudnya. Kalau besi tadi dibakar, betul. Artinya dia masih lebih lunak. Kalau batu dibakar, bisa meleleh nggak Pak? Enggak, bisa pecah dan di sisi lain dia semakin keras. Gitu. Tahu kan gunung-gunung di Arab, gunung batu, Masya Allah kan keras-keras banget. Dari bawah api, dari dalam bumi magma, inti, panas. Kemudian dari atas matahari menyinari dengan derajat yang Masya Allah panas banget. Itu semakin lama semakin keras itu batu. Gitu. Kalau besi enggak. Gitu. Makanya diumpamakan seperti batu. Dalam hal apa sepertinya samanya? Dalam hal tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa meleleh, tidak bisa lunak, tetapi dia keras. Ya kalau yang namanya perumpamaan kan tergantung sisi kesamaannya Pak ya. Ada juga yang hati diumpamakan seperti apa? Seperti besi. Tapi bukan dalam masalah kerasnya. Bukan dalam masalah tidak menerima pengaruh, tidak terpengaruh dan tidak menerima efek. Tetapi dari segi apa? Dari segi karat. Kan ada hadis kalau kita baca apa? Fadil amal. Hati itu seperti besi, bisa berkarat. Kalau besi yang berkarat, untuk ngebersihinnya ya harus dibersihkan di amplas atau dengan zat apa? Karat tadi biar bersih. Nah hati dari sisi itu dia bisa berkarat dengan dosa-dosa, dengan noda, dengan kesyirikan dan seterusnya. Nah cara membersihkannya salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi tergantung perumpamaannya ya. Di sisi lain juga hati diumpamakan seperti kaca. Ada tuh Pak. Katakan dalam kata mutiara, innal quluba idza tanafara wudduha kazujajati ya. Sesungguhnya hati apabila dia telah pecah, telah kecewa, telah marah, telah patah, maka dia bagaikan zujaj, bagaikan kaca. Itu yang namanya kaca kalau udah pecah. Dirapetin lagi juga, dikasih lem lagi, dikasih solasi dan seterusnya, tetap retakan akan kelihatan. Nah begitu juga hati. Kembali kemarin, hati Bani Israel itu keras, kal hijarah seperti batu.
au asyaddu qaswah. Au di sini jangan diartikan atau Pak, tapi diartikan bahkan. Kalau bahkan itu Pak, lafaz yang sesudah bahkan dia lebih dahsyat lagi dari lafaz yang sebelum bahkan gitu. Au asyaddu qaswah, bahkan hati tadi lebih keras lagi minha daripada batu, bahkan lebih keras lagi gitu. Ya, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lembut, hati kita tidak keras. Lah kalau keras mah susah Pak, repot dah urusannya. Kita lanjutkan dulu aja saja. Bahkan hati mereka lebih keras daripada batu. Mana contohnya hati mereka lebih keras daripada batu? Tidak mempan dinasihatin, tidak menerima kebaikan. Kalau dinasihatin bodo amat, emang gue pikirin. Kalau dinasihatin, diingetin, bahkan dia marah dan seterusnya, emosi. Ini buat pelajaran buat kita. Lanjutnya Allah bilang, wa inna minal hijarati, mana buktinya tuh hati mereka lebih keras daripada batu, seperti batu atau bahkan lebih keras. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara batu. Ya tadi alasan yang pertama Pak ya. Alasan yang kedua, kenapa kok seperti batu? Karena memang daerah Timur Tengah, daerah sana kan itu banyakkan daerahnya gurun pasir dan batu, sehingga biar cepat dipahami gitu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara batu, lama yatafajjaru minhul anhar, la benar-benar ma ada batu yang yatafajjaru memancar minhu darinya dari batu tadi al anhar sungai-sungai. Artinya batu aja bisa pecah, batu aja tuh dia bisa terbelah, kemudian muncul sungai-sungai di sana. Ya kalau daerah mereka kan daerah padang pasir, daerah batu, sehingga sungai-sungai juga itu kanan kirinya ya batu-batuan gitu, batu-batuan tadi melalui proses alami dia terbelah, dia menyingkir dan seterusnya. Sehingga muncullah sungai-sungai atau aliran air yang sangat deras. Batu aja bisa begitu. Hati mereka lebih keras daripada itu. Ini bicara tentang sifat-sifat batu. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu. Lama, la benar-benar, ma ada batu yang yashaqqaqu dia terbelah. Fihi idghamu ta fil asli. Padanya pada lafaz yashaqqaqu terdapat proses idghamu ta, memasukkan huruf ta fil asli pada huruf asal, pada asalnya. Fish ini dimasukkan pada shin, asalnya yatashaqqaqu, kemudian tanya diidghamkan ke shin sehingga ya otomatis dia masuk sehingga suara shin jadinya, makanya bacanya yashaqqaqu gitu. Sesungguhnya di antara batu ada batu tadi pecah. Fayakhruju, maka keluar minhu dari batu tadi al-ma'u, mata air. Batu aja bisa kayak gitu Pak ya. Ada yang batu yang pecah sedikit kemudian keluar mata air. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu lama yahbitu, benar-benar ada batu yang yahbitu yanzilu dia turun min ulwin dari tempat yang tinggi ila asfala kepada tempat yang rendah. Bahkan betapapun kerasnya batu, ada juga yang batu menggelinding itu Pak, dari atas bukit dia ke bawah dan seterusnya turun. Para ulama mengatakan kenapa batu tadi pada turun? Min khasyatillah, dari sebab takut kepada Allah. Ini dasar sekali Pak perumpamaannya ya. Wa qulubukum, sementara hati kamu wahai Bani Israil la tata'assaru, tidak terpengaruh apa-apa. Jika hati kamu lebih keras daripada batu, tidak menerima pengaruh, tidak bergeming dan seterusnya. Wala talinu, dan tidak menjadi lunak. Wala takhsha'u, hati kamu juga tidak menjadi khusyuk, tidak tunduk dan seterusnya.
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak lalai. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mencatat, Allah akan membalas amma ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Jadi ditutup dengan ujung ayatnya itu. Jadi jangan kalian lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, Allah tidak akan lupa, Allah terus memantau perbuatan kalian, Allah Subhanahu wa taala mencatat, Allah akan membalas dan seterusnya. Wa innama yu'akhirukum, hanya saja Allah mengakhirkan kamu. Kenapa Allah tidak langsung menghancurkan kamu gitu? Jadi gini Pak, ada kejahatan yang memang cepat dibalas oleh Allah, langsung dihancurkan. Ada kejahatan yang memang tunggu tempo waktunya. Ini kadang-kadang kita juga suka nggak sabar Pak menunggu yang kayak gini. Bahkan sering muncul dari mulut kita ketika kita kesel sama seseorang yang kita anggap jahat, suka mulut kita bilang kayak gini, ini orang lama banget matinya, kapan sih matinya? Sering kayak gitu Pak ya. Kita umpat dan seterusnya. Pokoknya semuanya ada waktunya sebenarnya. Yang pasti kebatilan akan hancur, kejahatan akan musnah, dan Allah akan hukum. Semuanya akan hancur, cuma masalah waktu saja. Nah masalah waktu itu nanti Allah yang menetapkan. Kan diriwayatkan gitu. Antara doa Nabi Musa ketika Fir'aun udah nggak bakalan sadar lagi gitu. Antara doa Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah itu jangka waktunya 40 tahun gitu. Pasti Pak. Kejahatan itu pasti runtuh. Cuma nanti waktunya terserah Allah, karena memang Allah yang atur waktunya, bukan kita. Wa innama yu'akhirukum liwaqtikum. Hanya saja Allah akhirkan kamu liwaqtikum. Ya, tunggu sampai waktu kamu. Semuanya sudah ditetapkan. Wa fi qira'atin, dan dalam satu bacaan bitahtaniyah, dengan menggunakan huruf ya yang bertitik di bawah. Berarti wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah sekali-kali tidak akan lalai amma ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau tadi kan pakai tak kayak. Nah, kalau menggunakan ya, ini ada gaya bahasa yang namanya iltifat. Wa fihi, dan padanya, pada bacaan yang menggunakan ya, amma ya'malun iltifatun anil khitab, yaitu menoleh. Menoleh itu artinya pindah Pak. Anil khitab, dari orang yang kedua. Itu masalah balaghah, bisa dipahami alhamdulillah, enggak juga apa-apa ya. Tapi saya jelaskan sedikit. Pada ayat yang sebelumnya Allah bilang begini. Kadzalika yuhillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Allah perlihatkan kepada kamu tuh Pak, kamu tuh orang kedua. La'allakum taqilun, mudah-mudahan kalian berpikir, kamu lagi orang kedua. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kamu menjadi keras, wahai Bani Israel. Pakai kamu lagi, bla 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 dan seterusnya. Begitu pada ujung ayatnya, wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah sekali-kali tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Beralih kepada bahasa mereka, orang ketiga. Nah, kalau dalam bahasa balaghah, sastra Arab, itu gaya bahasanya namanya iltifat, menoleh. Jadi belok gitu ya. Dan banyak kan iltifat di Al-Qur'an. Salah satunya ada dalam surah Yasin yang sering kita baca tiap malam Jumat. Silakanlah dia. Contohnya dalam surah Yasin, kata Habib An-Najjar, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Kenapa pula aku tidak menyembah zat yang menciptakan aku? Artinya tidak ada alasan untuk tidak mengikuti para rasul tadi, untuk tidak beriman kepada para rasul tadi. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah zat yang telah menciptakan aku, Allah. Di sini kan bahasanya aku tuh ya. Di ujung ayatnya wa ilaihi turja'un,
dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Balik tuh menjadi kalian kamu. Itu namanya iltifat anitakallum ilal khitab. Itu keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Nah, kalau di sini pindah dari orang kedua menjadi orang yang ketiga. Itu banyak bahasa dalam Al-Qur'an. Nah, kira-kira hati kita keras apa lunak? Ya, hanya kita yang tahu dah dia. Nah, masih kita mau bejak-bejak, pegang-pegang. Hati kita keras apa lunak? Ya, hanya kita yang tahu dan kita melihat dari ciri-cirinya. Ya, kita melihat dari ciri-cirinya. Bagaimana ciri-cirinya? Salah satunya adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat. Syahwatun nafsi ma'azunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna ab'adan nasi mir rabbinar rahimi qalbun qasi. Sebelumnya itu dikatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati. Artinya adalah wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi, hendaklah kamu selalu berusaha memperbaharui, selalu berusaha terus menjernihkan hati. Gitu. Bagaimana hati kamu jernih? Bagaimana cara biar jernih? Bikatsrati sholati wa ta'ati, dengan banyak sholat, ya artinya melakukan ibadah ya. Contohnya sholat. Wa ta'ati, mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lain. Ya sholat, ya baca Al-Quran, ya dakwah di jalan Allah, gitu. Bikatsrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahwati, dan meninggalkan syahwat, nafsu, keinginan nafsu. Caranya gitu Pak, untuk menjernihkan hati. Nanti kita lihat hati kita. Pertama apa tadi? Perbanyak sholat. Kedua, berbanyak taat. Ketiga, menjauhi keinginan nafsu, menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah hati kita jernih. Bani Israel kan dosa mulu. Para nabi dibunuh, kan itu dia. Wa tarki mali nafsi min syahwati. Kenapa sih harus punya hati jernih? Jangan sampai punya hati keras. Kenapa? Dan apa yang menyebabkan hati keras? Di sana dibilang fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Syahwat nafsu, selalu menginginkan, selalu menuruti keinginan nafsu, hal-hal yang diingini oleh nafsu. Ma'adzunubi, beserta selalu mengerjakan dosa. Mujibatani qaswatal qulubi, itulah keduanya yang menyebabkan keras hati. Jadi hati keras itu pertama, kita sering ikutin nafsu. Kata nafsu kita ikutin. Kita tuh Pak, kata nafsu makan yang banyak. Udah, habis makan tidur, biar puas, biar mantap. Pokoknya nafsu kita ikutin. Yang kedua, melakukan perbuatan dosa. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu akan menyebabkan hatinya keras. Keras ya. Ya, sekarang kita lihat sendiri, ketika orang banyak meninggalkan sholat, tidak taat kepada agama, orang banyak melakukan maksiat, dosa dan seterusnya, sehingga hati-hati manusia menjadi keras. Ini salah satu contohnya tadi keras, dinasehatin tidak mau didengar. Dengar ayat-ayat Al-Quran, bodo amat, emang pikirin. Diingetin, dinasehatin, bukan malah terima kasih, malah marah dan seterusnya. Itu hati yang keras. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita lembut. Amin ya rabbal alamin. Azan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Insyaallah pada minggu yang ada pertemuan yang akan datang kita lanjut baca tafsir Al-Baqarah ayat 75.
Kita tutup saja nanti pada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.